Umat Islam ini, maksudnya di akhir zaman, akan dilanda 3 musibah. Yang pertama khosfun. Khosfun itu artinya orang-orang yang dibenamkan ke dalam tanah. Saya rencana nanti malam mengisi acara maulid di Gunung Hutan, di Pelalawan. Pak Camat di sana melalui kawan saya menghubungi, karena hampir 300 hektar sawit itu terbakar, lama gak turun hujan, dan kebakaran melanda di mana-mana. Yang gak terbakar, negeri kita ini kalau lama gak hujan terbakar, kalau hujan banjir, bisa banjir bandang, atau kalau enggak dilanda gempa. Ini mengapa terjadi seperti itu? Ini termasuk fenomena akhir zaman, saudara. Fenomena tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Banyak musibah. Mengapa banyak musibah? Kalau banyak musibah berarti banyak perilaku maksiat, kemaksiatan merajalela. Dan kalau musibahnya besar, itu maksiatnya berarti kolektif. Maksiatnya besar dan di mana-mana. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummati khasfun wa qalfun wa qasfun." Umat Islam ini, maksudnya di akhir zaman, akan dilanda 3 musibah. Yang pertama khasfun. Khasfun itu artinya orang-orang yang dibenamkan ke dalam tanah, diamblaskan ke dalam tanah. Ini terjadi di Palu, Sulawesi Tengah ya. Tahun 2018 terjadi gempa. Lalu beberapa kampung itu berpindah, rumah-rumah dan orang di atasnya di blender, dimasukkan ke dalam tanah. Ini terjadi di Palu, khasaf namanya. Lalu ada wa qalfun. Qalfun itu artinya orang-orang yang dilempar. Ada orang-orang dilempar dari darat ke laut, namanya tsunami. Ini terjadi di Aceh tahun 2004. Lalu di Palu 2018, yang di tepi laut itu di tsunami, digulung oleh ombak, dan korbannya banyak. Kemudian ada orang-orang di darat dilempar dari atas, itu namanya tanah longsor. Ini terjadi di Aceh ya, tahun kemarin banjir bandang, tanah longsor. Di daerah-daerah lain juga terjadi. Kemudian ada wamaskhun, ada orang-orang yang dirubah rupa dari manusia menjadi hewan. Ini belum kita dengar. Cuma kalau orang menjadi orang-orangan dah ramai di Pekanbaru, yang disebut dengan manusia silver. Coba lihat di daerah-daerah kan ada orang-orang silver kan. Dia kulitnya sebenarnya bagus, cuma dirubah sendiri menjadi silver, kan orang-orangan namanya. Nah, faqala rajulun minal muslimin, lalu seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, mata yakunu dzalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, idza zaharatil qiyan wal ma'azif. Itu akan terjadi apabila telah merajalela penyanyi-penyanyi perempuan disertai alat-alat musik. Sekarang ini penyanyi-penyanyi perempuan benar-benar merajalela. Kalau 40 tahun lalu penyanyi perempuan itu adanya di TV, artisnya kita agak tahu rumahnya. Kalau sekarang ini di mana-mana ada penyanyi. Orang Melayu kalau menikahkan anaknya punya hajatan mengundang karaoke, yang nyanyi perempuan. Jadi yang nyanyi ini ya perempuan,
nggak pakai jilbab, waktu semakin malam, cuaca semakin dingin, malah suasana semakin panas. Kata ibu-ibu suaranya nggak dengar. Ya, ibu-ibu nggak dengar suaranya. Dengar? Apa? Kurang dengar ya. Jadi lebih fokuslah biar dengar. Jadi dan alat-alat musik ini, penyanyi-penyanyi perempuan, alat-alat musik ini memang merajalela di mana-mana. Kadang-kadang ya acara-acara Agustus pakai itu. Padahal Agustus ini mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, tapi isinya bukan bersyukur, isinya malah maksiat. Yang namanya bersyukur itu kan ketaatan kepada Allah, diisi dengan taat kepada Allah, itu namanya bersyukur. Nah, kemudian selain penyanyi-penyanyi perempuan ini merajalela di mana-mana ya, di konser-konser, di kafe-kafe, ini sekarang tambah banyak. Kadang-kadang penyanyi perempuan ini mau disyariahkan, tapi gak betul. Kok disyariahkan? Lagunya sholawat, yang nyanyi pakai jilbab, cuma penontonnya laki-laki. Ini gimana? Nggak boleh juga walaupun acara maulid. Kadang-kadang ya di sebagian daerah kita ini kalau musim maulid kadang-kadang sibuk membela maulid Nabi karena dibid'ahkan sama Wahabi. Tapi kadang-kadang maulidnya nggak sesuai syariah. Mengapa nggak sesuai? Sebagian daerah kadang-kadang yang memimpin pembacaan ya Nabi itu perempuan, MC-nya perempuan, qoriahnya perempuan, padahal di depan jamaahnya laki-laki. Apa perempuan nggak boleh nyanyi joget-joget? Boleh, tapi asal yang menonton perempuan juga. Yang laki-laki jangan sok jadi panitia kalau acaranya perempuan, lalu ngintip diam-diam gitu. Nggak boleh juga. Ini kan masalah sekarang. Ini penyanyi perempuan. Kemudian yang kedua atau ketiga, wasyuribatil khumur. Orang banyak minum minuman keras, diminum di mana-mana. Sekarang minuman keras ini sudah bisa disembunyikan lebih rapi karena berbentuk sabu-sabu. Dan Sumatera ini memang darurat sabu-sabu. Tahun kemarin setelah terjadi banjir bandang di Aceh, saya nelfon kawan di Aceh, Kiai Tengku di sana. Tengku, ini gimana banjir bandang di Aceh? Ada apa Kiai? Kan di dalam hadis terjadi seperti ini biasanya maksiatnya itu penyanyi perempuan. Ada nggak ramai katanya. Terus sabu-sabu minuman keras ramai Kiai. Hampir tiap desa ada bandar narkoba. Dan di lapas-lapas, di penjara paling banyak kasus narkoba itu di Aceh. Dan sebelumnya sejak awal-awal ke Aceh 2015, kan tahun 2004 terjadi tsunami. Ada yang nyopir saya itu mantan tentara. Dia cerita, saya ini dulu Kiai terus, tapi saya keluar dari. Mengapa? Karena komandan saya bisnisnya narkoba katanya. Nah buahnya suruh perang, komandannya jualan ganja. Kata teman dulu ya. Tak benar apa enggak? Artinya apa? Ini memang darurat. Ini bahaya saudara. Artinya kemaksiatan ini memang mendatangkan musibah dan malapetaka. Di dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'amilat ummati khamsan fa 'alaihimud damar." Apabila umatku telah melakukan 5 perkara, maka kehancuran melanda mereka. Ini hadis mirip tadi. Kehancuran itu apa?
bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa likuifaksi, banjir bandang dan lain sebagainya. Bisa kalah dengan musuh, atau bisa tidak berkah. Hasil bumi gak berkah. Di Riau ini termasuk penghasil oli minyak paling tinggi di Indonesia. Tapi lihat di SPBU, antrian solar panjang, apalagi di luar kota, Pekanbaru sampai bermalam itu. Ini mengapa tidak berkah? Karena banyak maksiat. Apa 5 perkara ini? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Apabila telah muncul di antara mereka saling laknat melaknat, saling memaki-maki, saling menjelek-jelekan, lalu saling mendoakan keburukan. Karenanya umat Islam gak boleh melakukan ini, terutama melalui media sosial. Apalagi sesama ustadz kadang di media sosial memaki-maki. Gak boleh. Ya diamlah. Ustadz itu harus beriman kepada takdir. Kalau dia jadwalnya diganti, berarti takdirnya memang begitu. Jangan terlalu apa namanya. Kalau ustadznya kurang beriman pada takdir, gimana jamaahnya? Semuanya memang takdir dari Allah. Jadi memang apa namanya, saling laknat melaknat. Dan ini tala'un ini mulai merajalela sejak berdirinya partai-partai politik. Kalau dulu ketika partai itu ada 3, Golkar, P3. Yang masuk P3 ini dari kampanyenya seakan-akan selalu bersujud di depan Ka'bah, karena lambangnya Ka'bah. Lalu yang Golkar ini seakan-akan sudah apa namanya, dianggap pendukung Israel atau apa, dan kampanyenya rusak dulu. Yang P3 kalau kampanye nggak boleh ke dekat-dekat pohon, ada larangan di dalam Al-Quran. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, bahaya. Maksudnya pohon beringin. Ini nggak boleh ya. Kemudian belakangan ini memaki-maki ini semakin merajalela setelah munculnya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya orang itu nggak boleh ikut faham di luar Ahlus Sunnah, karena umat Islam akan hancur. Saling memaki-maki, nggak boleh. Yang kedua, walabisu al-harir, orang laki-laki memakai pakaian sutra. Kalau memakai pakaian sutra hampir gak ada sekarang. Tapi maksudnya ini laki-laki memakai pakaian perempuan. Tapi kalau yang lebih parah dari sutra ramai. Apa? Laki-laki pakai kalung. Dulu kalau kita lewat di pasar-pasar ada leher berkalung, pasti mukanya cantik. Sekarang dari belakang berkalung, ternyata mukanya berjenggot. Ini sekarang. Saya pernah diundang di daerah di Jambi, yang undang saya pakai kalung. Saya pusing, mau ceramah apa ini? Yang undang aja pakai kalung, surah amar ma'ruf nahi mungkar. Pakai kalung, pakai tende. Dan ini anak-anak kita dilarang dididik. Walau dari kecil tuh gak boleh, nah itu untuk perempuan, kamu laki-laki harus gagah. Dan biasanya orang begitu ya kurang disiplin. Orang pakaian aneh-aneh itu gak disiplin hidupnya, menimbulkan kehancuran. Kemudian yang ketiga, wasyaribu al-khumur, sama dengan yang tadi, minum minuman keras, minum khamr, sama dengan sabu-sabu, dan ini merajalela. Dan ini di mana-mana di Indonesia sekarang nih, sabu-sabu. Lalu yang keempat, wattakhadhu al-qainat, penyanyi-penyanyi perempuan, sama dengan tadi. Lalu yang kelima, wattafar rijalu birrijal wan nisa bin nisa, laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, LGBT. Ini juga merajalela di mana-mana. Di mana-mana merajalela. Artinya apa?
Perilaku-perilaku maksiat seperti ini itu bahaya, saudara. Bahayanya apa? Dapat menimbulkan musibah, menimbulkan malapetaka. Ya malapetaka ya macam-macam. Dan itu kehancuran bagi umat Islam. Ini terjadi di mana-mana. Dan ini sekarang semakin parah. Jangan dikira gak ada. Apalagi masih ada kafe-kafe, ada apa. Itu tempat yang memang apa seakan-akan itu ilegal untuk penyebaran seperti itu di mana-mana. Karenanya ya umat Islam terhadap perilaku kemungkaran harus ingkar, nggak boleh diam. Mengapa harus ingkar? Apa bukan melanggar hak asasi? Nggak bisa dibilang hak asasi. Karena kemungkaran ini mendatangkan musibah, malapetaka. Dan kalau malapetaka ini turun, yang kena bukan hanya pelaku, tapi orang-orang yang bukan pelaku mendiamkan kena juga. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian pada fitnah, pada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Artinya orang yang tidak berlaku maksiat bisa kena azab kalau dia mendiamkan. Mengapa? Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya. Kalau Allah menurunkan azab, bukan hanya yang baik, bukan hanya yang enggak baik, yang baik kena juga. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kalau azab mau turun, yang baik kena juga? Allah akan menjawab, tiba-tiba dalam perjalanan Nabi Musa berteduh di bawah pohon. Ada seekor semut menggigit beliau. Begitu menggigit, akhirnya semua semut yang ada di situ dibakarnya. Lah itu Musa katanya. Kan yang gigit cuma satu, kenapa yang lain dikena juga? Ini azab saudara di mana-mana. Nah kemudian ini mengapa kemaksiatan merajalela? Kalau kemaksiatan merajalela, pertanda banyak umat Islam meninggalkan sholat 5 waktu. Betul? Betul. Kita kalau di Masjid Nurul Huda ramai, tapi di luar sana lebih ramai daripada di sini. Dan ini mungkin rumahnya gak ngumpul, dari mana-mana yang datang ini. Mungkin dari tetangga-tetangga saudara, cuma saudara doang yang kesini, anaknya gak ikut, menantunya gak ikut. Jadi yang sholat ini memang banyak gak sholat. Hasil survei 2024, umat Islam yang istiqomah sholat 5 waktu 38, sekian persen. Yang 61, sekian tidak istiqomah. Ada yang sholat cuma repot sedikit, sibuk sedikit, gak sholat. Sholat dia cuma ada kesibukan dikit, gak sholat. Makanya ya kita ini di dalam kajian harus tanya, harus tahu gimana kalau sibuk begini, boleh enggak sholat itu dijamah atau diapakan, agar kita ini meninggalkan sholat ada alasan dan dimaafkan oleh Allah karena dijamah. Jangan pokoknya wis ya, pokoknya saya sibuk gak mau tahu gimana, nggak bisa begitu. Ada orang banyak sholatnya daripada gak sholatnya. Ada orang ya kadang sholat kadang gak sholat, ya suka-sukalah dia. Ada yang sholatnya seminggu sekali, ada yang sholatnya kalau malam, kalau siang suka telat-telat kerja. Ada yang sholatnya setahun 2 kali. Masyarakat kita ini yang rajin sholat, yang sholat, yang nggak sholat. Lalu kemudian yang apa namanya, yang istiqomah berjamaah itu di bawah 5%. Ini yang istiqomah berjamaah 5 waktu, bukan sholat Jumat ya. Apalagi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, 98% umat Islam berjamaah. Kalau sholat hari raya, ini sholat 5 waktu. Jadi memang yang sholat berjamaah ini di bawah 5%. Rata-rata berjamaah zuhur asar 2 shaf. Shaf jamaah sama shaf imamnya.
bukan makmumnya yang 2 shaf. Kadang-kadang jamaahnya 3 orang, kadang 2 orang. Sebagian masjid di kampung-kampung azan, setelah azan kita berhenti cari jamaah, gak ada. Mengapa? Muazzinnya pergi. Kadang-kadang azannya itu pakai kaset otomatis, orangnya gak ada. Nah, ini mengapa masyarakat kita ini banyak tidak sholat? Karena umat Islam di Indonesia standar ilmu agamanya lemah. Kok lemah? Ilmu agama yang paling dasar itu baca Quran. Hasil survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2024, umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran, gak bisa baca Quran itu sekitar 74%. Gak bisa baca Quran. Ya gak bisa. Apa gak masuk TPQ? Masuk di TPQ. Cuma begitu naik dari Iqra menuju baca Quran, belum hatam, belum lancar, sudah dicabut sama orang tuanya. Dikemanakan? Dipindah ke bimbel, bimbingan belajar. Kalau bimbingan belajar berani bayar mahal dan bertahun-tahun, tapi kalau ilmu agama cukup 7 bulan selesai TPQ. Dikiranya kalau sudah naik dari Iqra menjadi Al-Quran, dikiranya sudah lancar seperti imam kita tadi subuh. Itu gak bisa. Kayak imam tadi prosesnya panjang, bukan bisa baca Quran langsung mahir begitu, gak bisa. Dan ini masyarakat kebanyakan begitu. Mengapa orang tuanya begitu? Karena orang tuanya nggak bisa baca Quran. Oh, anak saya dah naik, berarti dah lancar ini, bisa jadi imam nanti di Nurul Huda. Dikiranya begitu, karena orang tuanya nggak bisa. Karenanya memang ya, kita ini ajak ya saudara-saudara kita yang belum lancar baca Quran, belajar baca Quran. Karena baca Quran itu ada yang wajib, yaitu surat Fatihah. Kalau Fatihahnya nggak betul, ya nggak sah sholatnya. Dan orang keliru baca Fatihah dimaafkan, syaratnya 2. Pertama, orang baru masuk Islam. Kalau orang baru masuk Islam, baca Fatihahnya keliru-keliru, nggak apa-apa, sah. Yang kedua, orang yang hidup di tempat terpencil, jauh dari para ulama atau ustadz-ustadz yang fasih baca Quran. Kalau jamaah Nurul Huda bacaan Qurannya keliru-keliru, itu gak sah kalau sholat. Mengapa? Imamnya pandai baca Quran. Apalagi di Pekanbaru banyak tahsin ya, banyak kursus Al-Quran. Ini memang perlu ditingkatkan seperti itu. Jadi memang standar keilmuan kita, masyarakat kita ini lemah. Dan sebagian yang Al-Qurannya gak betul itu jadi imam. Sebagian. Saya tahun kemarin ya ziarah Isra Mi'raj di Pagar Alam, ada orang tanya pada saya, Pak Kiai, saya ini sholat baru 2 tahun. Orangnya kira-kira hampir 60-an, kira-kira 60. Saya tanya, kemana selama ini? Ada Kiai, tapi gak sholat. Nah, terus karena saya rajin ke masjid, saya langsung diangkat jadi muazzin, tukang azan. Masyarakat kita ini kadang-kadang ya lucu. Begitu ada orang rajin ke masjid, langsung jadi tukang azan. Padahal selama ini gak sholat. Terus gimana? Mau tanya apa? Yang susah ini zuhur asar, Kiai. Setelah saya azan, nunggu imam, gak pernah datang imam zuhur asar. Lama-lama satu kawan datang, lama-lama satu lagi. Kami bertiga zuhur asar istiqomah. 2 orang ini diminta jadi imam, gak pernah mau. Katanya gak pandai baca Fatihah. Saya juga gak pandai Kiai, orang baru sholat. Terus karena mereka gak mau, terpaksa saya jadi imam. Kamu tanya apa? Nah, berjamaah kami ini sah apa enggak Kiai? Saya bilang sholat kalian berjamaah hukumnya sah. Imam yang bacaannya keliru-keliru itu sah berjamaahnya asal makmumnya sama-sama keliru bacaan. Yang nggak sah itu kalau imamnya keliru-keliru baca Fatihah, makmumnya pandai, itu nggak sah.
Kamu sah berarti kalau begitu. Kan begitu di dalam kitab-kitab fikih. Dan orang yang pandai jangan bermakmum sama kelompok itu, malah batal sholatnya dan batal semua hadis itu. Ini enaknya orang keliru kalau sama-sama keliru, malah sah. Dan di mana-mana sering begitu, saudara. Kadang-kadang imam di kampung-kampung itu gak memenuhi standar, kadang-kadang. Kadang di kota ya juga. Karenanya memang ya kita ini memang di masjid-masjid ini perlu memang kajian, bimbingan sholat, bimbingan baca Quran, paling enggak baca Fatihah. Dan harus dikoreksi bacaan Fatihah kita ini. Saya sendiri ya kalau jumpa korek-korek yang punya sanad internasional, saya minta koreksi. Fatihah saya minta saya tasbih. Mengapa? Ya biar tambah bagus lah. Memang perlu. Ini perkembangan zaman sekarang, saudara ya. Kita bicara apa adanya dan tidak menutup-nutupi. Karenanya ini gimana lah ke depan agar kondisi kita semakin bagus. Kalau enggak ya terus-terusan begini. Di mana? Di Kalimantan, di Sumatera, kalau enggak ada hujan kebakaran, kalau ada hujan banjir. Masa mau hidup gitu terus? Dan jangan dikira di Pekanbaru, di Sumatera ini aman. Saudara tahu, yang di Palu yang terjadi likuifaksi, tanahnya bukan tanah gambut, tanah keras. Tanahnya keras, bukan gambut. Tapi ketika Allah berkehendak, malah ini seperti adonan tepung, gampang aja. Pekanbaru ini rata-rata tanahnya gambut. Digoyang sedikit bisa diblender semua. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekarang ya yang perlu saya sampaikan, masalah-masalah seperti ini. Ini perlu. Dan ini ya penyelamatan agar ke depan ini kondisi semakin bagus. Kita ini kalau punya anak ya jangan sampai ketinggalan pendidikan ilmu agama. Dan bagus kalau punya anak dimasukkan di pondok pesantren. Karena ini memang cara penyelamatan sekarang. Kalau nggak masuk pondok, anak-anak sekarang ini nanti waktunya habis dengan main HP. Dan kalau main HP, sekarang itu di HP nggak aman. Walaupun film kartun, kadang filmnya tentang wanita hamil. Kartun. Bitik, padahal kartun itu. Ini bahaya bagi anak-anak sekarang. Memang solusi terbaik sekarang ini masuk pondok. Dan belakangan ini sepertinya memang ada usaha-usaha untuk menurunkan dunia pesantren dari kelompok tertentu. Karena setiap mau tahun ajaran baru selama 3 bulan kasus-kasus di pondok-pondok digoreng semua. Sampai orang alergi gak mau masuk pondok. Padahal yang gak pondok lebih parah dari itu. Kenapa pondok? Lawan yang di sekolah-sekolah umum yang bunting itu biasa. Tapi pondok yang dipersoalkan. Ya memang ini zamannya. Ya masuk pondok dipilihlah dari ustadz-ustadz yang alim dan ustadz-ustadz yang istiqomah. Insya Allah kalau orang berilmu dan istiqomah, insya Allah anak kita itu aman. Dan sebelum masuk pondok, orang tua juga perlu istikharah. Pondok mana ya Allah? Istikharah. Memang sekarang ini zaman akhir. Di zaman akhir ini kuncinya selamat ada 2. Yang pertama, setiap orang itu harus punya dasar ilmu pengetahuan agama. Kalau cuma mengandalkan figur, sekarang nggak cukup. Khawatir figur yang kita teladani suatu saat terpeleset. Karenanya di dalam hadis itu ketika terjadi fitnah, yang selamat man ahyahullahu bil ilmi. Orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Artinya apa? Kita harus punya ilmu walaupun sedikit untuk menyaring. Jangan sampai nggak ngerti apa-apa sama sekali. Harus tahu dasar-dasar. Yang kedua, di akhir zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, satakunu fitanun fi akhir zaman la yanju minha
illa man da'allah ka du'ail gharib. Akan terjadi banyak fitnah di akhir zaman. Tidak akan selamat dari fitnah-fitnah itu kecuali orang yang berdoa kepada Allah seperti doa orang-orang yang karam. Saudara kalau pernah naik pesawat, tiba-tiba pesawat memasuki cuaca kurang bagus, suasana di luar pesawat gelap, lalu terjadi turbulensi, kira-kira khusyuk apa enggak doanya? Kan khusyuk sekali kan? Walaupun lama enggak baca syahadat, dibaca lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal biasa kayak itu. Nah, orang berdoa itu akhir zaman harus seperti itu agar selamat dari fitnah. Ini cara menyelamatkan diri dari fitnah di akhir zaman. Nggak bisa kalau nggak itu. Dan banyak minta doa pada orang. Kalau ada orang soleh, ada ulama yang soleh, minta doa. Jangan minta selfie. Minta selfie itu gak ada gunanya. Paling-paling cuma jadi story itu aja. Oh, kamu ketemu di mana? Di Nurul Huda. Karena orang-orang dulu itu kalau jumpa dengan orang soleh, dengan siapa minta doa. Dan sekarang ini juga generasi sekarang. Sekarang ini suka pamer. Anaknya masuk pondok tahfidz dapat 2 juz, setiap ada tamu, alhamdulillah Pak Kiai anak saya dah 2 juz. Nggak usah dipamerkan ke orang. Akhirnya karena pamer-pamer, juz ketiga nggak naik-naik, kena penyakit ain. Dan jangan distorikan. Kalau punya anak berbakat, berprestasi, nggak usah di-story, tutup-tutupi. Karena ibaratnya benih itu ya seperti tanam jagung. Kalau ditaruh di atas, dipamer-pamer di atas, dimakan sama ayam. Tapi ditanam yang dalam, ditanam, nanti baru tumbuh itu. Anak seperti itu. Jangan dipamer. Sekarang nih banyak orang tua tidak bijak. Anaknya pandai sedikit, dah dirusak sama orang tuanya yang tidak bijak. Ini zaman sekarang. Nggak perlu pamer-pamer. Kalau ada orang doakan kiai gimana? Doakan kiai jadi anak soleh, sukses dalam ilmu. Minta doa aja. Nggak usah dibilang anak saya kiai dan juz ke-5. Padahal juz 4 dah lupa. Ini zaman sekarang ya. Hal-hal yang menyebabkan gagal banyak terjadi. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Memang kajian Sabtu kan nggak lama. Nah, sebelum kita off, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan bebas karena ada Pak Wakil Wali Kota ini. Langsung masuk ke pemerintah. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada ya doa. Oh, itu ibu-ibu di belakang ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut keadaan pendidikan agama kita sekarang nih Ustaz. Saya rasa itu di sekolah umum itu kalau tak salah saya cuma 2 jam Ustaz. Itu pun di hari Sabtu. Jadi maksud saya begitu, ini mumpung ada Pak Wakil Wali Kota ini. Apakah bisa kita suatu daerah membuat kebijakan sendiri menambah jam pelajaran di sekolah tersebut? Terima kasih Ustaz. Tentang agama ini, akidahnya, moral segala macam sangat kurang sekarang Ustaz. Kita memarahi anak tidak boleh kena HAM. Kalau dulu saya sekolah kena rotan tidak apa-apa Ustaz. Nah, jadi kita yang tidak baik menjadi baik. Inilah masalah kita sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ini Pak Wakil Wali sudah dengar, saya kira itu ya, pasti mikir itu. Insya Allah nanti dipikir-pikir, tak diapakan nanti. Ya mudah-mudahan bukan cuma dipikir. Memang ya di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman di dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim,
Rasulullah SAW bersabda, "Wa tafaqahu li ghairid din." Orang mencari ilmu bukan pada agama. Dah beralih. Bahkan pondok-pondok yang dulu fokus pada agama dah campur umum, kadang-kadang lebih banyak umumnya. Artinya apa? Di akhir zaman ini orang tua, jadi orang tua harus pandai-pandai gimana kira-kira anaknya walaupun sekolah umum ilmu agamanya maksimal. Makanya saya kira para asatid masjid-masjid itu perlu membuka bimbingan belajar Islam. Saya kira perlu, Ustaz, bimbingan Al-Quran, bimbingan fikih, bimbingan akhlak, itu di luar sekolah umum, perlu. Terutama pada masa-masa hari libur. Dan orang tua yang aktif di masjid-masjid, ini perlu membicarakan juga, karena ini memang problem umum di masyarakat di mana-mana umat Islam di Indonesia. Saya kira perlu. Zamannya memang sekarang orang cari ilmu bukan pada agama. Padahal ilmu yang bukan agama kebanyakan nggak manfaat. Yang dibawa mati itu ilmu agama. Ilmu baca Quran, ilmu sholat dipakai terus sampai mati. Tapi kalau matematika itu dipakai kalau saudara jadi pedagang, jadi kasir, betul. Tapi yang jadi kasir, coba kita ke pasar-pasar, ibu-ibu yang mungkin dulu cuma SD atau mungkin nggak lulus, ini 5.000, ini 7.000, 12.000, ini sekian, hafal nggak pakai kalkulator itu, nggak dipakai ilmu ini. Jadi ilmu agama ini tetap dipakai selamanya. Jadi mungkin orang tua itu perlu pandai-pandai lah gimana anaknya mengerti ilmu agama. Kata Wahabi, Maulid Nabi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Kalau seandainya Maulid Nabi itu baik, kenapa mereka tidak melakukannya? Maulid Nabi ini apa saja yang belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat belum tentu tidak baik, kadang-kadang baik, cuma belum sempat terpikirkan pada waktu itu, atau belum diperlukan pada waktu itu. Enggak semua yang enggak ada pada masa Nabi itu tidak baik. Penghimpunan Al-Quran itu baru terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada waktu perang Yamamah, banyak sahabat penghafal Al-Quran sekitar 300 orang itu gugur. Akhirnya Sayyidina Umar mendatangi Sayyidina Abu Bakar, ini gimana, perang ini masih lama, kalau perang ini banyak memakan korban penghafal Quran. Karena dulu orang itu kalau sudah hafal Quran, dulu hafal itu sama faham dulu. Sekarang kan cuma hafal tapi tidak faham kan. Orang itu kalau sudah hafal Quran ingin perang memang, karena ngerti janji di dalam Al-Quran. Bukan ingin jadi imam dulu. Orang hafid Quran itu malah kamitan perang larinya dulu. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, wa inni la ara an tajma'al Qur'an. Saya berpendapat Anda sebagai pemimpin himpun Al-Quran. Ternyata apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Gimana saya akan mengeluarkan kebijakan yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata apa? Kata Sayyidina Umar, hadza wallahi khair. Ini demi Allah baik. Akhirnya Quran dihimpun sampai sekarang. Kalau pakai logika itu, mestinya nggak ada Al-Quran sampai sekarang itu. Orang pakai hafalan aja, nggak usah ditulis. Dan Al-Quran yang ditulis pada masa sahabat itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Karena dulu memang nalurinya masih bersih. Lama-lama setelah sahabat nggak ada, kalau nggak ada titiknya orang keliru, ditambah titik. Pada masa tabi'in, lama-lama sudah ada titiknya, keliru lagi, ditambah harokat. Sekarang ini dah lengkap dengan harokatnya, keliru lagi sekarang. Entah mau ditambah apa lagi itu. Makanya sekarang ini harus pandai-pandai belajar ya. Yang masalah maulid tetap kita lakukan. Kalau nggak ada maulid, umat Islam nggak kenal baginda Rasulullah SAW. Kalau nggak kenal bahaya, nanti mudah terpengaruh orang yang ngaku-ngaku jadi nabi.
Karena bangsa kita ini mudah terpengaruh, kadang janjian walaupun palsu itu, wes apalah, yang penting jalan gitu. Nanti masalahnya belakangan. Kan begitu di negeri kita ini. Jadi memang ya maulid tetap jalan terus. Dan ini semakin ada yang anti maulid, maulidnya semakin besar sekarang.